ada nomor WA-nya Bang Pendi. Nah, itu posisi saya masih di Loksmawe saat itu, makanya saya menghubungi Bang Pendi. Bang Pendi pun kaget, ya, kaget Iya, ya Bang Pendi. kaget. Tiba-tiba ada orang Aceh Aceh, yang masuk Kristen. betul. Habis itu, oh iya ya, habis itu udah habis selesai ya, udah selesai cerita Dika ya. Iya, udah selesai sebenarnya. Betul, 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 betul. Nah, jadi Bapak Ibu ketika Dika hubungi waktu itu, saya ingatkan selalu Dika, karena dia suka sekali posting tentang Alkitab. Dia suka posting tentang kekristenan, sementara posisinya masih di Aceh. Nah, dan Dika sempat mengalami aniaya sedikit dari keluarga Dika ya. Iya, itu ketika Dika itu sudah, Sudah di Medan terus pulang iya pulang ke sudah di Aceh kan? Medan. Iya, dari Medan pulang ke Aceh karena di Aceh itu ada acara keluarga sunat ade. Ya, Iya, jadi keluarga pun bilang, pulanglah nak, memancing saya kan. iya. Pulanglah nak, ini kayaknya acara yang terakhir kalinya di Aceh gitu. Kita buat acara besar-besaran, ngundang seluruh keluarga gitu. Jadi siapa sih yang nggak teringat sama orang tuanya? Jadi makanya lah saya pulanglah ke Aceh dari Medan, naik mobil apa namanya, high L tiga ace. ratus. Iya. Habis itu ketika udah sampai di Aceh, eh, keluarga-keluarga bapak saya, sama saya ketika mau salam-salaman, mereka kayak apa? Nggak mau berbicara sama saya. Nah, seperti kayak menjauh-menjauh gitu. Ketika mereka berbuat seperti itu, saya nggak terlalu menghiraukan sekali gitu. Nah, ketika acara sunatannya sudah selesai sekitar 2 hari, lalu pas keluarga-keluarga besar mau balik ke tempat asalnya, saya juga mau balik ke Medan, udah siapkan baju-baju, di situ saya ditahan. Nah, lalu saya ditanya ini gini sama bapak dan ibu tiri saya tentang keimanan saya. Saya ditanyai, coba nak jujur kepada kami. Kami selalu ditanya sama orang-orang, si Dika ini Kristen apa masih Islam? Jadi tolonglah jujurlah sama kami. Kami nggak apa-apain gitu. Lalu setelah saya jujur, iya pak, saya sudah Kristen. Di situ bapak saya langsung gemetaran, langsung pingsan di situ. Ketika mendengarkan perkataan saya. Nah, ketika eh, saya ditanya-tanyain seperti itu, bapak saya bangun lagi, nangis-nangis sama saya. Ibu tiri saya juga nangis-nangis. Nak, kembalilah nak. Kembali lagi ke Islam nak. Sayang bapak nak. Nangis-nangis, entah itu acting kan, entah itu entah itu betul-betulan, saya nggak tahu. Tapi saya sangka mereka cuma acting. Karena posisi lagi di depan keluarga banyak gitu. Keluarga besar. Kembali lagi Lana ke Islam Lana, sayang bapak nak, bapak udah tua, nanti di alam kuburnya nanti disiksa gitu. Gara-gara menanggung dosa kamu nak gitu. Saya bilang gini sama orang tua saya, Pak, saya akan tetap menjadi orang Kristen dan saya akan menjadi Kristen sampai saya mati gitu. Tiba-tiba ibu tiri saya bilang gini, benar mau jadi orang Kristen? Sambil diteriakin saya, benar mau teriakin mau jadi orang Kristen? Tahan dia bang, jangan sampai dia Hmm. keluar dari rumah ini gitu. Ditahan semuanya, nggak boleh saya keluar dari rumah itu. Udah panik lah saya pak,
Bang Pendi, paniklah saya waktu itu. Kemana saya mau lari ini? Ternyata saya selama ini dijebak sama keluarga saya sendiri. Katanya mau urusan ada acara lah, tapi ujung-ujungnya saya dikasih pulang ke Medan gitu. Kan kaget saya. Awalnya mereka tanya tentang keimanan saya dan mereka berjanji tidak akan apa namanya mau ngapa-ngapain saya. Tapi mereka berbohong gitu. Malah mereka sendiri menjebak saya. Lalu ketika saya apa namanya, saya pun ketika eh, dijebak itu saya juga kurang berhikmat ya Bang Pendi. Masa siang-siang bolong saya bawa tas berjalan sendiri dari rumah ke Hmm. terminal untuk apa naik angkutan umum L300 untuk menuju ke Medan. Kan apa udah panik ini pikiran. Langsunglah dikejar tuh sama keluarga saya. Pas sampai terminal, dipegang kedua tangan saya, dimasukkan lagi saya ke dalam mobil orang tua saya. Hmm. Dibawa pulang saya ke dalam apa rumah. Pas udah sampai di rumah, ibu tiri saya udah pegang itu borgol. Mau diborgol saya tangan saya, nggak boleh pulang. Bapak saya juga berisi keras untuk apa? Jangan Tidak pulang. boleh balik ke Medan. Iya, tidak boleh balik ke Medan. Sampai ibu tiri saya bilang kayak gini, di dalam diri kamu itu ada setan, bukan Dika lagi gitu dibilangnya, diteriakin. Eh, Jadi orang-orang, tetangga-tetangga yang di rumah itu kan rame, semua pada tengok ke saya gitu. Tapi dari sebagian keluarga juga melerai agar tidak terjadi keributan lagi. Gak lama kemudian pas masuk ke rumah saya mau tidur siang kan, disuruhnya saya tidur siang, tiba-tiba anak dari ibu tiri saya datang ke kamar saya bawa kursi kayu yang paling besar gitu, dilemparkan kepada saya. hmm. Dilemparkan kepada saya. Kena Alasannya? lutut kiri kan. Nggak tahu alasannya, teriak-teriak dia. Katanya saya itu eh, memarah-marahi mamanya gitu. Sampai mamanya nangis-nangis gitu. Tak dari mana pula kan? Saya marah-marahi mereka. Lalu saya disiksa lah, ditonjok lah. Tapi saya nggak lawan. Sepupu saya bilang, kenapa kamu diam aja? Kok kamu nggak ngelawan? Saya bilang di situ ada perintah dari Tuhan Yesus, kasihanilah musuhmu. Jadi saya nggak lawan gitu. Gitu Pak Pendi. Pas udah ditonjok gitu saya nggak lawan itu. Saya biarkan sampai kaki saya kedua lutut itu lembam-lembam. Bahkan fotonya masih ada sampai sekarang. Iya, kan saya dapat foto Dika waktu itu. Ya, jadi dilempar kursi yang besar, kursi kayu ke tempat saya. Itulah baru saya merasakan ikut Tuhan Yesus itu sulit kali. Jadi nggak seperti yang mereka kasih tahu ya, nggak seperti yang mereka ceritakan ya. Mengikut Yesus itu enak, dapat ini, dapat itu, Kalau saya sih dapat kursi melayang ke dapat atas saya. dapat kursi melayang. Nah ini Bapak Ibu, Dika pernah terkatung-katung juga waktu di Medan ya. Saya sangat tahu karena Dika waktu itu sering komunikasi dengan saya. Tapi ya puji Tuhan sekarang lebih terarah Dika. Apalagi sudah dekat dengan Kak Cut Fitri. Sering ke rumah Kak Cut Fitri. Betul. Oke, ini saya lanjut ya Pak Bang Pendi. Siap. Jadi setelah saya dipukuli, ditonjok saya habis-habisan, di situ saya juga dilerai. Tapi saya nggak balas, karena saya ingat firman Tuhan. Kasihanilah musuhmu. Gitu. Kasihilah musuhmu. Itu yang saya ingatkan dari apa? Ketika dipukul itu langsung perkataan itu muncul di hati saya. Ayat itu muncul. Mungkin itulah yang disebut dengan Roh Kudus.
Ya. Ya, jadi ketika saya nggak balas, udah tenang semuanya, udah dileraikan. Eh, Sore-sorenya jam 4 itu tiba-tiba saya dibangunkan sama salah seorang adik bapak saya, Cece juga. Dika, 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 bangun-bangun, ke depan, ke ruang tamu. Ada yang nungguin itu. Siapa? Aku bilang. Hmm. Eh, Pas saya tengok, kok ada orang berjubah gitu. Berjubahnya bukan Yesus, Bang Pendi, tapi berjubah pakai apa namanya? Kayak surban. Pakai sorban, pakai peci. 3 orang di situ. Saya tengok umat ustad, kapalo ke dalam hatiku kan. Kamu sempat bikin-bikin lucu gitu kan ya? Iya, Bang Pendi, bukan aku Oke. buat-buat. Iya, iya, tahu, tahu, tahu. Jadi dalam hati Ah, Dika ngomong pakai iya, bahasa Aceh itu. umat kapalo ke. Kamati kayaknya. Ada Pak Ustadz. Berapa orang ustadznya? 3. Eh, Duduk di situ di ruang tamu. Udah rame-rame lah kumpul situ. Ada bapak, ada keluarga-keluarga bapak lagi duduk di situ melingkar. Aku yang di tengah-tengahnya udah kayak jarum jam. hmm. Habis itu ditanyain itu tentang iman-iman Kristen. Kamu kenapa masuk Kristen? Saya Pak masuk Kristen tuh bukan karena saya diinjili Pak, tapi karena mimpi saya ceritakan gitu. Tapi sebagian nggak saya ceritakan Hmm. karena selama saya di Aceh, saya ada juga telepon apa namanya bapak rohani saya yang baptis saya ini. Eh, Kata beliau, kalau mereka menanyakan tentang iman-iman Kristen ataupun eh, tanya-tanya kamu kenapa jadi Kristen, lebih baik kamu diam aja gitu, jangan banyak Hmm. berbicara. Jadi saya di depan Ustadz itu diam aja, nggak terlalu banyak berbicara. Yang saya dengar Ustadz itu menjelek-jelekkan apa? Kekristenan. Dibilang pekan Tuhan mana lah. Nah, Itu aja pembahasannya. kenapa Tuhan beranak ditanyakan. Heeh. Nggak mungkin Tuhan beranak gitu. Tapi Nah, tapi pakai bahasa Aceh ditanyakan. iya, pakai bahasa-bahasa aja. Pokoknya mengolok-olok kah. Sebenarnya di sana bukan untuk meneguhkan iman supaya saya kembali ke Islam, tapi malah menjelek-jelekkan iman kekristenan. Bukan menampakkan Islam itu agama yang bagus gitu supaya saya masuk lagi, enggak. Kembali ke Islam. Malahan menjelek-jelekkan agama Kristen. Nah, setelah berbincang-bincang yang nggak jelas itu, pulang Ustadz itu pas di Itu pintu Dika nggak pagar, itu Dika tidak dirukyah lagi. itu belum diruqyah bang. Hmm. Itu belum diruqyah, posisinya itu jam-jam 5 sore orang itu udah pulang. Orang tua saya kasih duit lah untuk Iya, mereka gitu. iya. Udah pulang. Ternyata eh orang tua saya ini tidak berhenti sampai di sini saja. Lalu mereka tanya-tanya nih, eh kemana ya harus dibawa anak ini ya, supaya anak ini terbuka hatinya untuk memeluk Islam lagi gitu. Hmm. Lalu eh tiba-tiba saya disuruh masuk ke dalam mobil. Mobil Nah, Bapak. dalam mobil, ya mobil bapak. Saya dibawa ke Labuan Haji. Nah, di Labuan Haji itu banyak loh pesantren-pesantren, Bang Pendi. Hmm. Iya, Labuan Haji daerah mana tuh? daerah daerah Aceh Selatan, Bang Pendi. Hmm. Dekat-dekat dengan Tapak Tuan, tapi lebih jauh Tapak Tuan sih. Jadi daerah Labuan Haji sana, saya dibawain ke salah satu pesantren. Nah, yang punya pesantrennya ini katanya lulusan dari Kairo, Mesir. Hmm.
Ustadz ini. Habis itu ketika sampai di pesantren, saya masuk ke rumah Ustadz ini, dan saya di situ diruqyah. Awalnya Ustadz itu nggak tanya-tanya nih kenapa mau diruqyah atau apa. Ustadz tersebut sebelum berbicara sama dia memang harus diruqyah dulu gitu syaratnya. Nah, ketika saya diruqyah selama 30 menit nih, nggak ada reaksi apa-apa di dalam diri saya. Kan mereka tuh kan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ule-ule tanya imak-mat abehnya dada kita ditepuk-tepuknya biar jin-jinnya keluar. Biar setan-setan keluar. Punggung-punggung nggak ada, Bang. Berarti punggung-punggung ditepuk-tepuk juga berarti? Iya. Punggung-punggung saya ditepuk-tepuknya, habis itu kepala saya diremas-remasnya seolah-olah kayak mau keluar jin-jinnya itu. Habis itu ketika 30 menit saya dibacakan doa-doa itu, diruqyah itu, nggak ada saya reaksi kayak mau muntah lah, kayak mau pingsan, kayak mau berteriak-teriak, nggak ada, tenang aja, enak kali aku diruqyah dalam hatiku kan. Tapi ku tengok orang tuaku ini makin resah, garuk-garuk kepala lah. Jadi dalam hati bapak, Hana lebih rayu jen tidika ngan jen wakah gitu. Mana lah dipikir ya waknya kan. Habis ya kan. Iya. Jarak Blang Pidi ke Labuan Haji itu sekitar 50 km lah Bang Pendi, jauhnya. Jadi ketika selesai diruqyah, saya ditanyain, ada yang merasa mau keluar nggak di dalam hati? Ku bilang nggak ada, ataupun rasa panas nggak ada, ku bilang. Terus Ustadz itu tanya ke bapak saya, Pak, Bu, ini ada apa ya sebenarnya? Gitu. Ditanya kan, gini Ustadz, dia katanya kan dia itu udah masuk Kristen. Cuman kami nggak yakin Ustadz, makanya kami bawa anak kami ini ke sini Ustadz untuk diruqyah, biar keluar setan-setannya Ustadz gitu. Oh. Habis itu Ustadz itu tanya balik kepada saya, kenapa kamu masuk Kristen? Kamu sebelum masuk Kristen ada sholat enggak gitu? Ada Ustadz. Terus kenapa, apa yang membuat iman kamu masuk Kristen gitu? Saya ceritakan tentang mimpi-mimpi itu. Nah, saya kesaksian lah. Bisa pula saya kesaksian padahal udah mau azan maghrib itu, Bang Pendi. Sempat-sempatnya saya kesaksian, saya dibawa ke surga sama Tuhan Yesus, lalu saya bermimpi tentang Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih itu turun dari langit, mengangkat kita yang percaya kepadanya. Langsung dipotong sama Ustadz itu. Pak, Bu, anak Bapak halusinasi. Ada. Pak, Bu, anak ibu halusinasi katanya. Jadi gimana solusinya Ustadz? Bawa aja pulang ke rumah, Bu, nggak usah di sini gitu. Aku dalam hatiku kan, kok bisa pula aku disuruh pulang? Harusnya aku disuruh suruh di pesantren, tinggal di pesantren gitu kan? Di pesantren saya disuruh pulang. Disuruh pulang saya sama Ustadz yang lulusan Kairo Mesir ini. Jadi pas sampai mungkin gini ya Bang Pendi ya, kalau saya menetap di pesantren, bisa saja saya berkesaksian dengan orang-orang pesantren. Betul. Ya kan, Bisa-bisa Ustadz itu murtad itu. Iya, bisa murtad itu. Masa dibilangnya saya, Pak, Bu, anak ibu halusinasi. Langsung dipotong berarti.
Iya, langsung dipotong Bang Pendi. Kalau nggak dipotong Bang Pendi, bisa saya ceritakan. Tuhan Yesus membawa saya ke neraka karena saya memberi Al-Quran kepada orang yang belum percaya. Ah, Itu saya ada mimpinya Bang Pendi. Itu waktu saya masih di Lok Semawe. Saya pernah kasih Al-Quran. Al-Qurannya tuh bagus sekali. Belum pernah saya baca. Dikasih Jadi siapa itu Al-Quran itu? ke kawan yang muslim. Karena Hmm, sayang kan Bang Pendi. Kalau Al-Quran ini, Al-Quran tuh apa sampulnya itu kayak emas gitu. iya, Ih, iya, cantik iya. kali gitu. Dan pikiranku kan, eh, kalau ku bakar Al-Quran ini nanti jadi masalah pula nanti sama tetangga-tetangga lain gitu. Iya. Daripada ku bakar, ku kasih aja sama orang dan pikiranku. Ah. Lalu ku kasihlah sama kawanku. Al-Quran ini ku sumbangkan. Malamnya Bang Pendi, langsung saya bermimpi. Tiba-tiba saya berada di Masjidil Haram. Gak Hmm. pernah saya naik haji. Nggak pernah naik haji ya? Gak pernah saya naik haji. Tiba-tiba dalam mimpi saya naik haji. Jadi ketika saya berada di Masjidil Haram, itu saya tengok orang-orang yang melakukan tawaf itu. Di sampingnya itu ada jin. Di Hmm. sampingnya tuh ada jin. Berputar-putarlah mereka. Saya berdiri di depan Ka'bah, tiba-tiba ada yang menyerang saya. Jin warna biru. Ketika mau menyerang saya, tiba-tiba muncul Tuhan Yesus dari arah sebelah kanan, menghadang jin itu dan lenyap gitu. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan kanan saya, membawa saya masuk ke dalam Ka'bah. Masuk saya dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah tuh ada api-api. Api menyala-nyala Bang Pendi. Di Hmm. situ setelah saya masuk dalam Ka'bah, di situ seperti dunia tapi gersang. Tanahnya merah, habis itu banyak jurang-jurang. Di jurang itu Bang Pendi di dalamnya ada manusia yang berteriak minta-minta tolong untuk keluar dari jurang itu. Karena jurang itu ada darah, ada apa namanya nanah, Hmm. orang-orang banyak di situ Abang Pendi yang dibakar di Hmm. dalam jurang itu, minta tolong gitu. Dan saya pun Hmm. dikasih tengok sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun menampakkan wajahnya kayak marah kali sama saya. Mungkin itulah karena saya kasih Al-Quran kepada orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Hmm. Nah, di situ jadi pelajaran Tapi juga bagi saya. tapi apa yang Dika alami tidak tidak sempat Dika saksikan kepada Ustadz itu. Iya, tidak sempat dikasaksikan karena langsung dipotong. Karena Pak, Bu, halusinasi. anak ibu halusinasi. Rugi, rugi bandar mama sama bapak ya. Iya, jadi setelah dibawakan pulang ke rumah, saya disuruh sholat. Saya sholat, tapi doa-doanya bukan doa-doa Allah Akbar kabira. Hmm. Tapi saya ganti dengan lagu-lagu rohani. Bapa, engkau sungguh baik. Nyanyi saya dalam hati. Tapi Oh, gerakan masih sholat. gerakan si salat. Kayak gitu Bang Pendi. Nah, Habis itu ah, setelah apa namanya disuruh sholat, saya sholat. Tapi apa yang saya bacakan itu menyebut nama Tuhan Yesus, bukan saya iya, iya, memuji Allah-Allah mereka iya. gitu. Dan mereka nggak dengar kan karena dalam Nggak hati kan. dengar karena dalam hati. Hmm. Nah, mereka melihat saya itu, Bang Pendi, udah rajin sholat. Iya, Ketika Jumat, saya pergi juga Jumat gitu, masuk ke iya. masjid gitu. Jadi semenjak itu, Bang Pendi, mereka itu nggak ada lagi Rasa curiga. mereok-reok lagi kayak misalnya mau bawa ke saya ke tempat apa namanya tempat ustadz lah, mau Hmm. dirukyah lagi lah, nggak ada, Bang Pendi. Di Berarti situ baru mama, tenang gitu mama, orang-orang. berarti mama sama bapak nggak ada lagi rasa curiga berarti ya? Nggak ada lagi pada saat itu. Yang awalnya mama sama bapak
nggak ada komunikasi. Tiba-tiba setelah saya sampai ke Aceh waktu itu, sama mama saya udah telepon-teleponan gitu. Mm-mm. Tiba-tiba. Jadi ya sejak saat itulah udah mulai tenang-tenang gitu, nggak ada ribut-ribut lagi. Nah, saya juga apa namanya tinggal 1 bulan cuman. Saya cari-cari kerja di Aceh. Setiap saya lamar, nggak lolos. Tiba-tiba ada lamaran Indomaret gitu. Ya, yang Jadi, Dika cerita itu. iya. Jadi saya lamar di Indomaret lewat. Habis itu lewatnya bukan langsung kerja ya. Jadi ada pelatihan lagi. Dan pelatihannya ini harus ke Medan. Nah, Nah, berarti gara-gara itulah Dika bisa keluar lagi dari Aceh. iya betul Bang Pendi, luar biasa. Nah, jadi ketika lamar di Indomaret, trainingnya di Medan, saya diizinkan nih untuk ke Medan. Ah, asalkan apa namanya? Motor saya itu, saya dulu punya kendaraan motor. Waktu saya udah tinggal di Aceh itu, dalam 1 bulan itu, motor saya yang dari Medan itu dijemput, diantarkan pulang ke Aceh balik gitu. Hmm. Pas udah di Aceh, saya lah yang pakai motor saya itu. Ketika waktu mau pergi ke Medan, ibu tiri saya bilang, kamu boleh pergi ke Aceh, pergi ke Medan, tapi motor kamu saya jualkan. Saya bilang, oke, nggak masalah gitu saya bilang. Tenang kali saya bilang, Hmm. Oke, nggak masalah. Nah, setelah berbincang seperti itu, akhirnya langsunglah berangkat ke Medan. Saya bawa itu baju-baju yang bagus, saya taruh dalam koper. Saya bawa surat-surat juga di dalam koper itu. Semua yang saya bawa itu yang penting-penting. Setelah sampai di Indomaret, di training centernya, eh saya training di situ selama 1 minggu. Dan di situ pun bulan puasa waktu itu, Ya. 2023. Nah, jadi kan karena iman saya masih kepada Tuhan Yesus, ya walaupun di KTP saya Islam, saya nggak puasa Bang Pendi. Ya. Ya nggak puasa. Jadi saya ditengok tuh sama orang Indomaretnya yang pelatih saya. Kamu Mm-mm. nggak puasa ya? Kenapa kamu nggak puasa? Saya kesaksian pula, Bang Pedi, jujur pula, saya polos pula, saya bilang, Eh. saya Pak eh, orang Islam, tapi baru masuk Kristen Pak. Kenapa kamu masuk Kristen? Ya karena saya dimimpikan Tuhan Yesus Pak. Jadi orang tua kamu kayak mana di Aceh sana? Nggak terima sih Pak. Oh, oh, nggak terima. Jadi orang tua kamu masih ada? Masih Pak, cuman cerai. Oh iyalah, kamu kayak gini, kayak direndahkan gitu. Mm-mm. Nah setelah saya berkesaksian seperti itu, Bang Pendi, pas waktu kelulusannya itu, saya nggak dikasih lulus, Bang Pendi. Ya. Ya, cuman gara-gara karena saya berkesaksian tentang Yesus Kristus, saya nggak dikasihkan kelulusan di Indomaret. Kalau saya lulus di Indomaret, otomatis saya balik lagi ke Aceh. Betul. Iya, puji Tuhan kali saya nggak ada merasa kayak, aduh kenapa ya saya nggak diterima, nggak ada pikiran kayak gitu. Malah orang lain yang satu kelas dengan saya, waktu apa namanya training itu, malah nangis-nangis kepada saya. Kenapa abang nggak lulus padahal abang yang mengajari kami gitu. Mm-mm. Habis itu gue bilang sama orang-orang ini, ada beberapa orang Kristen. Dan saya juga berkesaksian tentang Tuhan Yesus juga. Ada yang dari antara mereka Bang Pendi yang udah Kristen dari lahir. Tapi malas ke gereja karena alasannya apa? Dikucilkan gitu. Mm. Dari apa namanya orang-orang Kristen yang lain gitu.
ada sebagian mereka cerita gini, saya malas sekali lah ke gereja sekarang. Karena banyak sekali orang-orang sekarang ke gereja itu bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk bergaya-gayaan lah masuk ke gereja hanya untuk pamer-pamer pakaian lah gitu. Jadi di situ saya semangatin mereka Hmm. agar mereka itu yang imannya udah mulai agak-agak sedikit, saya berkesaksian ini. Saya aja dari Muslim loh, bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu. Banyak orang-orang yang dari Toba, dari Samosir, saya berkesaksian juga tentang Tuhan Yesus. Jadi Bang Bendi, setelah saya nggak diluluskan dari Indomaret itu, bergelontang-gelantung lah saya di Medan. Ya. Tinggal rumah orang ini, tinggal rumah Ya, orang nah itu. itu Bang Pendi tahu itu. Sampai sekarang. Ya, tapi sekarang puji Tuhan sudah mulai teratur ya, Dika ya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu kesaksiannya Dika. Ada yang mau bertanya? Silakan. Wih, ada Bang JDP ini di bawah. Naik saudaraku. Nah, ada yang mau bertanya? Bang Nabirong? Bapak Ibu, ada yang mau berbagi untuk Dika ya? Silakan. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau berbagi untuk Dika, satu kopi kah? Nah, Dika sekarang bagaimana? Saya kalau kesaksian tengah malam kayak ini lancar saya ngomong. Tadi saya nggak lancar pula. Gitu. Le tak kena nyan nyotruk waka fitri bakacut. Pu yang pun tidak guna kacut. Naik pakai baju buli kacut. Naik pakai baju bu. Dek masa bui, adik bui. kakak ada mah? Oh kalau bui jarang. Oh, Paling kok tuh cerah. nyobui jarang. Jarang. Tapi Dika Si bui kan? gaga. Lah buinya. Cuman harus pandai masak. Karena bui itu kan baunya kan tau lah. Ya, Kalau belum terbiasa. ya. Oh, luar biasa. Ada lagi Dika yang mau di Halo, saudaraku Bang JDP. Gak dengar suaramu. Wih, Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Haleluya. Haleluya. amin. Itu ganteng sekali malam ini dirimu saudaraku. Oh, memang selalu ganteng saya saudaraku, apalagi kalau pakai batu. Wih. Ini ada Bang Junta di sampingmu. Ada Bang Junta di sampingmu. Oh, mana? Ini Shalom. Shalom. Oh, haleluya. Shalom, selamat ketemu kembali Bang Juta. Iya. Puji Ah. Tuhan, sehat. Oke, saudaraku, kita dengar dulu kesaksian si Dika dikit lagi ya. Oke, siap. Lanjutkan. Oke, siap. Dika, Iya Pak. di saat terkatung-katung di Medan ya, apa yang ada di dalam pikirannya Dika waktu itu? Nah kan Bang Pedi kan sangat tahu ya, pernah di rumah ini sebentar, habis itu ke warung itu, terus Dika sempat masuk rumah sakit di Medan. Terus tinggal di rumah Bang Pedi tidak perlu sebutkan namanya ya, yang abang jemput kamu, terus abang bawa kamu ke tempatnya yang itu, sampai akhirnya keluar dari situ, terus sekarang lebih seringlah ke tempat Kacut Fitri. Nah, yang ingin Bang Pedi tanyakan kepada kamu, yang ada di dalam pikiran kamu saat terkatung-katung itu bagaimana apa? Kamu jangan ceritakan saya sering marahin kamu ya. Nah, ini Bapak Ibu, setiap ketemu saya di Medan, setiap saya ke Medan saya ketemu dia,
saya marah-marahin supaya imannya kuat, supaya berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Saya ajarin dia tentang firman. Saya suruh dia dekat dengan Tuhan. Saya suruh dia taat terhadap firman Tuhan. Itu terus. Setiap ketemu saya di Medan.